Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagung Tio di Elhana Learning Center. Nah adik-adik, alhamdulillah, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana karena Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini adik-adik bisa belajar kembali bersama Kagung Tio. Adik-adik jangan lupa, setelah kita bersyukur kepada Allah, yuk kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat-umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini, sebelum Kagung mulai, alangkah baiknya yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk doa sebelum makan. Oh, sebelum belajar Kagung. Oh iya, sebelum belajar, maaf ya, kebiasaan. Baik kalau gitu, yuk doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang pembatal puasa. Nah adik-adik, yuk kita akan bahas nih tentang apa aja sih yang akan menjadikan puasa-puasa kita ini batal, alias puasa kita ini menjadi nggak sah dan kita harus mengulanginya di kemudian hari. Baik sahabat Elhana, yuk kita mulai. Yang pertama yaitu apa adik-adik? Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum secara sengaja. Berarti kalau nggak sengaja boleh Kagung? Boleh nggak ya? Ya boleh kalau misalnya kita lupa. Ya, kalau kita lupa pagi-pagi tiba-tiba kok ngerasain lapar, lalu kemudian kita buka kulkas, kemudian kita minum glek. Lah. Kok kayaknya haus banget ya? Kemudian baru dia teringat, Wah, aku lagi puasa. Dari situlah maka kita boleh minum minuman yang tadi, tapi jangan sampai kita lanjutkan. Nanggung belum habis. Dihabisin deh akhirnya ya. Maka jika kita tidak sengaja, maka boleh untuk melanjutkan kembali. Itu dia adik-adik ya. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, jelas dong batal. Oke, yang kedua adik-adik. Apa nih pembatal puasa yang kedua? Yaitu yang mungkin jarang sekali adik-adik tahu. Yaitu berniat membatalkan puasa. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, yang mana hadis ini umum membahasnya adik-adik. Yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka kalau kita baru niat, terbesit. Nanti kalau aku nggak kuat, aku mau minum seember. Seember. Ya, maka kalau dia sudah niat seperti itu, khawatir nantinya kita akan batal puasa kita. Ya, maka yuk jangan sampai deh ada niatan nanti aku mau batalin puasa kalau ngelihat makanan, nanti aku bakalin batalin puasa kalau ngelihat minuman yang seger dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga nih adik-adik, puasa kita bisa batal jika kita terkena haid atau nifas. Apa itu haid Kagung? Ya haid itu kalau misalnya laki-laki nggak mungkin ya. Tapi ini sering terjadi pada perempuan. Ketika perempuan sudah balik, sudah menginjak masa remaja mereka, maka mereka akan mengalami namanya suatu fase yang disebut dengan haid, alias keluar darah dari bawah perut mereka. Nah adik-adik, kira-kira yang seperti ini gimana nih? Maksudnya mungkin adik-adik ada yang berpikir-pikir, maksudnya gimana sih Kagung? Ya, Kagung berikan contoh. Misal kalian bangun tidur.
Tiba-tiba ternyata kalian ke kamar mandi dan melihat apa yang terjadi adik-adik? Keluar darah dari bawah perut kalian. Kalian mengadu kepada Umi. Umi, Umi, Iya nak. Umi, Iya nak. Umi. Ya. Aku minta maaf ya. Kenapa minta maaf? Aku minta maaf dulu. Iya Umi maafin. Emang kenapa? Aku keluar darah Umi. Berarti sebentar lagi aku mati. Enggak dong, enggak gitu dong ya. Kalau ada perempuan di masa ia akan menginjak remaja, kemudian keluar darah dari bawah perutnya, itu menandakan dia sedang haid, ya. Atau jika ia sedang melahirkan, maka ia sedang nifas. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk makan dan minum dan mengganti puasanya di kemudian hari. Nah, mungkin Kak Agung sebutkan itu saja dulu ya adik-adik ya. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, niat untuk membatalkan puasa. Dan yang ketiga, terkena haid atau nifas. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Agung mau bahas lagi tentang mitos-mitos pembatal puasa. Oke, apa aja nih mitos-mitos pembatal puasa yang sering kali Kak Agung denger dan kadang Kak Agung mau ketawa gitu ya. Tapi ternyata memang lucu sih adik-adik. Kadang diantaranya dulu waktu Kak Agung kecil. Tio, jangan nangis, nanti batal puasanya. Wah, Akhirnya kita nggak jadi nangis, gitu ya. Nah, apakah benar adik-adik? Dan ternyata nangis itu tidak membatalkan puasa. Kecuali Kak Agung. iya maksudnya kecuali kita nangis lalu air matanya menetes masuk ke dalam mulut. Lalu kemudian kita keluar ingusnya mengalir ke dalam mulut. Asin. Maka inilah yang dikhawatirkan membatalkan puasa. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua nih yang sering kali kita dibilang-bilangin, Dek, jangan marah-marah mulu, nanti batal puasanya. Nah ternyata ini juga mitos adik-adik. Marah-marah tidak membatalkan puasa. Namun itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi berkurang deh. Yang harusnya pahalanya banyak, tiba-tiba jadi sedikit gara-gara sering-sering marah-marah. Ingat adik-adik, la taqdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Yang ketiga, menelan riak atau ludah. Dan ternyata ini mitos juga adik-adik. Masa iya menelan air ludah sendiri batal? Jawabannya tidak. Jadi kalian gak perlu lagi puasa tiba-tiba cuy. Yang ada kering mulut kita. Kalau kering makin bau deh tuh mulut kita ya. Atau ada juga yang bilang kumur-kumur, sikat gigi ini membatalkan puasa. Jawabannya tidak adik-adik ya. Nah seperti itu. Dan ada lagi nih yang lucu. Ya. Katanya ada 2 lagi nih adik-adik. Yang selanjutnya adalah ngupil. Nah, ngupil ini adalah keseharian kita sebagai manusia, ya. Kotoran-kotoran di hidung mengumpul kemudian bergumpal menjadi upil. Makanya disebutnya upil, mengumpul dan menggumpal lalu mengecil, upil. Ya. Nah, kalau ngupil apakah batal? Nah, kata mereka yang mengatakan ngupil itu batal karena takutnya upilnya masuk ke dalam mulut dan akhirnya ke kerongkongan dan ini batal. Dan sebenarnya tidak adik-adik. Dan yang terakhir ya, yang sering kali katanya kalau kentut di dalam kolam renang, apakah batal adik-adik? Yang dikhawatirkan ketika kentut di dalam kolam renang itu bukan masuknya air ke dalam dubur, bukan. Tetapi masuknya air ke dalam mulut, ya, sehingga batallah puasa kita. Demikian adik-adik beberapa pembatal-pembatal dalam berpuasa. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan lanjutkan kembali pembatal dan mitos-mitos puasa yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.